Halo, perkenalkan nama saya Dianita Kristoaji dari kelompok B7 dengan NIM G002348. Saat ini saya akan menyampaikan 3 hal yang akan saya paparkan untuk kedepannya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang, pasti pada tahu kan, semua banyak orang pemain atlet olahraga khususnya sepak bola yang mengalami cedera ACL. Nah, emang apa sih itu ACL? Mari kita telah lebih dalam lagi. Nah, ACL sendiri itu terdapat di articulatio genu. Nah, itu terdiri articulatio genu itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari femur, tibia, os tibia, os femur paha, os tibia, sama patella. Nah, ini juga ada tempurung lutut nih. Dan ada namanya articulatio femoropatellaris atau pertemuan antara femur dan patella, dan articulatio femorotibialis atau pertemuan antara femur dengan tibialis. Nah, ini bisa dilihat juga tadi articulatio femorotibialis. Nah, kemudian dari kita lihat penyusun dari articulatio genu, mari kita lihat tentang ligamen penguat dari articulatio genu ini. Yang pertama tuh ada ligamen menis conformante posteriorus yang di sebelah sini. Kemudian ada ligamen collateral tibiale sebelah sini. Kemudian ada ligamen popliteum obliquum ini. Kemudian ada ligamen coaculum posterius sebelah sini. Kemudian ada ligamen cruciatum anteriorus. Kemudian ada ligamen collaterale fibulare, dan masih ada dua di sini, yaitu ligamen coatum posterius dan ligamen coatum anteriorus. Nah, jika awal disebut namanya ACL. Nah, ACL itu ternyata adalah ligamen coatum anteriorus. Nah, ini ACL. ACL namanya, nah, kalau PCL namanya ligamen coatum posterius. Nah, setelah kita melihat ligamen penguatnya, kita lihat otot-otot yang menunjang dari articulatio genus tadi. Nah, yang pertama tuh yang ada musculus quadriceps femoris. Nah, musculus quadriceps femoris ini terdiri dari musculus necros femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, sama musculus vastus intermedius. Nah, ini medius yang intermedius yang tengah, medialis yang bagian tengah. Medialis itu yang terbagi ke bagian tengah dari badan. Kemudian kalau lateralis itu yang menjauhi badan, dan intermedius antara dari lateral sama medial. Kemudian yang namanya musculus rectus femoris. Nah, dan itu juga ada yang menunjang dari ACL itu namanya hamstring muscle. Nah, hamstring muscle dari musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, ada musculus bicep femoris caput breve, sama musculus bicep femoris caput longum. Ini juga hamstring muscle. Oke, kemudian dari setelah membahas osa, ligamen penguat, sama otot-otot yang berperan dalam ACL, kita juga akan membahas tentang bursa kas. Nah, dimana nih bursa kas itu adalah komponen yang digunakan oleh tubuh kita untuk mengurangi gesekan antar tulang. Nah, di sini itu juga terdapat cairan sinovial. Jadi tidak ada kayak gesek-gesek, itu tidak ada rasa sakit. Yang pertama itu ada namanya bursa subpoplitealis. Kemudian ada sebelah sini ada bursa suprapatellaris, sebelah sini ada bursa subfacialis prepatellaris, sebelah sini ada bursa infrapatellaris profunda, dan dari belakang ini akan dilihat namanya bursa subpopliteae. Nah, ini jangan dari samping, kalau ini dari belakangnya. Kemudian setelah membahas semua itu, kita akan membahas tentang arteri dan vena di bagian ekstremitas inferior. Nah, arteri itu, ya, kita bahas tentang arteri dulu lah. Sebelum masuk ke femoralis ini, arteri femoralis, arteri itu berasal dari abdomen dulu, dari arah abdomen, kemudian turun di femoralis, kemudian akan bercabang-cabang
akan muter pertama dari depan, akan muter ke belakang nih. Di sini ada namanya kanalis abductoris, kemudian ke belakang. Ini nyambungnya di belakang sini nih. Jadi di sini ada namanya arteri poplitea. Nah ini akan mengalir semua di baris posterior, di baris anterior. Nah ini yang di baris anterior ini nih kan masuk ke dalam sini, ini kan muncul di sebelah sini. Nah dia akan muncul ke depan lagi. Nah kemudian sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki. Sedangkan kalau arteri kan dari abdomen, sedangkan kalau vena tuh balikannya, kita dari kaki baru menuju ke arah abdomen. Jadi pertama dari ada dua nih, sapena parva sama sapena magna, dan naik ke atas terus kan memutar, ada yang ke belakang juga. Sapena farma ini akan ke belakang, bahkan di sini akan terdapat cabang-cabang femoralis di epiphysealis, dan ini akan naik menuju ke vena iliaca externa. Oke, demikian pembahasan untuk yang pertama. Oke, masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu plexus brachialis. Nah, apa sih itu plexus brachialis ya? Plexus brachialis itu adalah pangkal serabut syaraf dari medula spinalis yang keluar dari bagian cervical. Nah, yang nantinya ini fungsinya untuk mensyarafi ekstremitas superior manusia atau bagian lengan tengah tangan dari manusia. Nah, keluar dari cervical 5 sampai 8 dan dilanjutkan dengan thoracica 1. Nah, untuk lebih jelas lagi penjelasannya itu seperti ini. Pertama, bagian namus ada atau bagian asal itu dari C5, C6, C7, C8 sama T1. Kemudian C5 dan C6 ini akan memanjang dan bersatu di trunkus superior. Kemudian C7 nya akan lurus terus, akan mensyarafi akan maju terus hingga trunkus medial, membuat trunkus medialis, dan C8 dan T1 nanti akan bersatu di trunkus inferior. Kemudian dari setiap trunkus tadi itu akan bercabang lagi menjadi anterior dan posterior di bagian divisi. Nah, trunkus akan bagi trunkus superior akan jadi anterior posterior, medial jadi anterior posterior, dan inferior jadi anterior posterior. Kemudian di bagian korda nanti dari divisi anterior dari superior sama divisi anterior dari medial akan bersatu di korda lateral. Sedangkan untuk yang di korda medial itu hanya berasal dari anterior dari bagian trunkus inferior. Kemudian dari semua divisi yang posterior, dari trunkus superior, medial sama inferior akan bersatu di korda posterior. Nanti akan terus memanjang dan mensyarafi semua ekstremitas superior yang ada di tangan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang nervus apa aja yang akan keluar, kita akan lanjut aja. Nah, lihat dari sini tadi itu. Oh ya, selain dari itu, setiap itu juga ada beberapa percabangan khusus yang untuk mensyarafi bagian-bagian ekstremitas superior. Nah, untuk yang pertama seperti ini, yang ke bawah terus nih akan membentuk sebagai nervus thoracalis longus. Nah, tadi itu di bagian C5 nih, di bagian namus atau radix pertama itu ada percabangan yang namanya nervus dorsalis scapulae. Dan saat masuk ke trunkus itu juga ada percabangan lagi di C5 T6 tuh, di dekat trunkus akan mengalami percabangan lagi membentuk nervus subclavicus. Nah, sedangkan tadi sebelum masuk ke yang namanya divisi sini akan membentuk sebuah percabangan lagi yang nantinya akan membentuk nervus suprascapularis. Nah, saat di medial nih jadi C7 juga akan menjadi percabangan bagian sini, di bagian korda akan menjadi
nervus subscapularis ada 2, sama di musculus, sama di nervus thoraco-dorsalis. Nah, ini juga ada percabangan namanya nervus pectoralis lateralis. Nah, di sebelah bawah juga ada percabangan namanya nervus pectoralis medialis. Sedangkan di bagian puncak, di bagian posterior akan membentuk nervus axillaris sama radialis. Sedangkan untuk dari yang lateral, ini akan membentuk yang namanya nervus musculototaneus sama nervus medianus. Sedangkan dari yang medialis, dari yang bawah sini medialis, maupun di bawah nanti namanya medialis, akan membentuk namanya nervus ulnaris, nervus cutaneus anterbrachii medialis, sama nervus cutaneus brachii medialis. Nah, setelah kita mengetahui semua nervus-nervusnya kan kurang jika kita tidak tahu nervus nanti itu akan menggerakkan atau mensyarafi bagian otot sebelah mana. Soalnya nih dorsalis scapulae. Nah, ini terdistribusi ke musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, dan musculus levator scapulae. Nah, sini sudah banyak sekali. Ini terdapat ringkasan dari cabang-cabang saraf dari cabang-cabang plexus brachialis yang terdistribusi ke musculus mucosus. Contohnya lainnya seperti nervus pectoralis medialis akan terdistribusi ke musculus pectoralis mayor dan minor. Kemudian di sini ada nervus ulnaris akan ke musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor decutorum profundus, musculus flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi, dan lainnya. Nah, sini juga sudah ada terdapat hampir semua yang dari plexus brachialis. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu regio dorsum extremitas superior. Nah, regio ini itu terdiri dari beberapa musculus. Nah, yang pertama itu ada musculus trapezius yang terdiri dari pars descendens, transversa, sama ascendens. Nah, kemudian ada musculus latissimus dorsi, kemudian ada levator scapulae, musculus rhomboideus minor, sama rhomboideus mayor. Nah, cara ini saya bisa pakai kata-kata bebas sih sebenarnya, tapi kalau saya itu tralale roro. Nah, pertama itu trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboideus minor, rhomboideus mayor. Nah, ini ya, tralale roro, trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboideus minor, rhomboideus mayor. Nah, itu bisa diingatnya pakai itu, tapi bebas pilihannya apa aja itu terserah. Kemudian setelah kita membahas tentang muskulus yang ada di regio dorsum ini, kita akan membahas tentang origo, insersio, sama inversi dari kelima muskulus tadi. Nah, yang pertama kita membahas tentang musculus trapezius. Nah, origo dari musculus ini itu ada di protuberantia occipitalis externa, sama di processus spinosus VC7 atau vertebrata cervical 7, dan semua vertebrata thoracica. Nah, insersionya itu ada di clavicula, spina scapula, dan acromion. Kemudian diinervasi oleh nervus accessorius. Nah, sedangkan untuk musculus latissimus dorsi itu origonya dari processus spinosus vertebrata thorax 7-12, dan spina iliaca serta 4 costae bagian bawah. Nah, insersionya itu di sulcus intertubercularis humeri. Sedangkan musculus ini diintervasi oleh nervus thoracica. Kemudian yang ketiga ada rhomboideus mayor. Nah, rhomboideus mayor ini origonya ada di processus spinosus vertebrata thorax 2-5. Nah, insersionya ada di margo medialis scapulae.
Inervasinya ada diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Kemudian ada musculus rhomboideus minor. Nah, origonya ada di posisi spinosus vertebrae cervical 7 dan vertebrae thorax 1. Nah, insersionya ada di margo medialis scapulae, kalau diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Sedangkan untuk yang terakhir ada musculus elevator scapulae. Itu di origonya ada di processus transversus vertebrae cervical 1-4 dan insersionya ada di margo medialis scapulae atau angulus superior dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Kan setelah itu kan tadi ada origo, inisial, dan inervasi. Nah, kita sudah paham tentang muskulusnya dengan caranya tra, lale, roro. Nah, kemudian ini ada salah satu klinis yang bisa terjadi di bagian regio dorsum ini, yaitu adalah wing scapula. Wing scapula adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus hingga posisi scapulae seperti tertarik ke belakang. Nah, nih seperti tarik ke belakang kan tidak seperti yang normalnya, atau dapat dikatakan kondisi ini di mana aspek medial dan lateral dari scapula tampak menonjol ke belakang, lebih menonjol karena ada wing scapularis sebelah sini. Nah, hal ini tuh dapat disebabkan karena trapezius dan rhomboid palsi, cedera langsung pada otot scapulothoraks, atau terjadi kelainan struktural. Oke, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya akan tampilkan sumber-sumber apa saja yang saya gunakan untuk memberikan penjelasan, sehingga nanti kalau kurang jelas ataupun mau lebih pelajari lebih dalam lagi dapat dicek di untuk tulang-tulang dan sendi-sendi. Saya gunakan dari Sopota, kemudian dari penjalaran nervus saya menggunakan web di Radiopedia, kemudian untuk otot-otot yang akan diinervasi dari flexus brachialis bisa lihat dari SNEL-RS Clinical Anatomy, dan yang terakhir untuk wing scapula saya melihat di web Resurgence. Jadi sumber ini dapat digunakan jika penjelasan saya kurang jelas atau dapat dibaca lebih dalam lagi. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.